Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Tongkat Komando Jampitsus telah berpindah tangan. Kuntadi yang disebut-sebut akan memangku jabatan di balik kursi panas dan ujian transparansi yang membentang. Mampukah Kuntadi bersikap independen mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah? Kita bahas malam ini pemirsa bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Mas. Selamat sore. Terima kasih banyak ya Pak Abdul. Pak Abdul, ini Jampitsusnya baru. Sementara yang akan diusut adalah ex-Jampitsusnya. Nah, kalau pertanyaan publik, akankah ini berjalan mulus karena seolah ini mengusut mantan petinggi di situ? Gimana jawabannya? Ya. Ada dua hal ya. Yang pertama tentu saja yang harus dipersoalkan adalah skill atau kemampuan orang yang menjabat sekarang sebagai Jampitsus. Kalau lihat deretan pengalamannya, Pak Kuntadi ini pernah juga menjadi eselon 2 di Jampitsus. Ya. Jampitsus itu eselon 1 ya. Jampitsus itu eselon 1, dia pernah menjadi direktur kalau nggak salah Pak Kuntadi tadi. Iya kan, direktur apa itu di Jampitsus gitu. Artinya secara operasional dia punya pengalaman di pidana khusus ini, ya di bidang pidana khusus ini. Walaupun sekarang sebenarnya juga dia eselon 1 juga, dia sebagai Kepala Badan Pemulihan kalau nggak salah ya, yang di atasnya Jaksa Agung. Sebenarnya dia cuma geser, ya dia bukan naik jabatan, tapi dia geser aja. Sama eselon 1 pindah ke bidang yang lain, dari Kepala Badan Pemulihan menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Nah, itu yang ini. Jadi dari sudut kemampuan, ya dari sudut kemampuan itu tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Tidak meragukan. Ya. Yang kedua dari sudut apakah dia bisa menjamin netralitas gitu, ya kan? Dia bisa menjamin independensinya sebagai Jaksa Agung Muda yang memeriksa seorang tersangka, kan begitu, ya kan? Yang dilalah atau yang kebetulan, gitu, dilalah itu bahasa Jawa ya, yang kebetulan bekas atasannya, kan begitu, ya, bekas orang yang menjabat di bidang itu gitu. Nah, walaupun sekarang dia masih jaksa ya, belum pensiun ya, yang dia mengundurkan diri itu sebagai jabatan eselon 1-nya, tapi sebagai jaksanya, jaksa fungsionalnya dia masih gitu sebagai jaksa. Nah, persoalannya bisa nggak Pak Kuntadi ini atau Jampitsus ini bersifat independen ketika memeriksa
perkara ini. Nah, ada beberapa ukuran ya. Yang pertama umpamanya dia membentuk tim 9 ya. Atau kejaksaan membentuk tim 9 yang beberapa orang ada bekas dari KPK. Nah, kenapa orang menekankan itu bekas dari KPK? Karena meskipun polisi dan kejaksaan itu bagian dari pemerintahan, tapi ketika mereka di KPK, mereka teruji independensinya. Karena dia bisa menangkap menteri, bisa menangkap siapa saja dia. Dia enggak KPK itu tidak KPK yang dulu ya. KPK yang sekarang sih belum tentu juga nih. Ya. Jadi ketika orang dibilang pernah di KPK, artinya dia pernah menjalani profesi yang betul-betul independen. Jadi bekal independensinya ada gitu. Siapapun yang menjadi tersangka, dia akan tetap independen memeriksanya sesuai dengan kesalahannya gitu, atau sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan. Dia pasti akan bertindak itu. Nah, itu yang dari sudut itu. Nah, tetapi dari sudut yang lain, umpamanya ada 6 lagi yang lain kan sebenarnya 9 itu sama jaksa dan Kejaksaan Agung juga ya. Cuma itu tadi orang menenggarainya seperti itu. Tapi yang artinya tetap ada konflik kepentingan gitu. Karena jaksa meriksa jaksa gitu ya kan. Ya. Kalau kata orang di luar itu jeruk makan jeruk begitu ya kan. Nah, bisa independen enggak gitu. Bisa melaksanakan tugas dengan baik enggak. Nah, ini yang menjadi ujiannya. Dan salah satunya menurut saya, karena pelaku tindak pidana ini ada 2 orang ya yang ditangkap ya. Tapi kalau diperiksa kemudian bisa berkembang loh. Ya kan, karena nggak mungkin mereka kerja berdua gitu. Ya kan, pasti ada pihak-pihak lain juga gitu yang sebenarnya bisa dikembangkan dari perkara ini ya. Nah, bisa nggak yang 9 ini kemudian menerapkan perlakuan yang sama terhadap dua tersangka itu yang notabene sama-sama melakukannya, bersama-sama melakukannya. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang satu ditahan, yang satu nggak ditahan. Nah, itu saya nonton kemarin itu viral juga tuh, Pak Abdul kemarin. Pak Abdul bilang kalau tidak ditahan ada kemungkinan menyembunyikan barang bukti gitu ya, Pak? Nah, itu kan pertanyaannya, kenapa orang harus ditahan kan gitu ya kan. Nah, beberapa alasan yang paling pokok dari kenapa seorang tersangka itu harus ditahan ada 3 sebenarnya. Yang pertama, takut melarikan diri ya, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mempengaruhi saksi-saksi yang lain gitu. Nah, ini yang 3 pokok ini yang sebenarnya harus diawasi gitu. Kalau dipanggil selalu datang, kalau dianggap kooperatif, itu alasan tidak ditahan, nggak cukup, Pak? Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa bekerja sama gitu. Tetapi dengan jabatannya, dengan statusnya sebagai jaksa, dengan statusnya yang bekas atasan di situ, ya. Potensi-potensi itu ada, saya bilang. Ya, potensi dia menghilangkan barang bukti, potensi dia mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Kalau potensi melarikan diri enggak lah, ya kan? Dia juga mikir gitu, mau lari kemana, gitu, ya kan? Kan juga sudah dicekal dan sebagainya kan begitu, ya kan? Nah, jadi 2 potensi itu yang bisa dilakukan. Nah, karena itu saya bilang keseriusan atau independensi kejaksaan seharusnya memperlakukan 2 terdakwa ini dengan perlakuan yang sama. Nah, maksud saya itu tadi, kalau satu ditahan ya tahan juga dong yang satunya, kan begitu kan? Nah, itu baru akan kelihatan independen gitu. Independen dan profesional. Masyarakat akan melihat, oh iya benar, berarti kejaksaan kerjanya serius. Dia tidak pandang pelakunya bekas orang sendiri atau bekas atasan atau bekas apa, kan begitu ininya. Nah, seharusnya seperti itu. Pak Abdul Fikar, ini kan soal status nih, tersangka terus sebelumnya saksi terus jadi tersangka lagi gitu. Nah, ini juga sempat dibahas sama kuasa hukumnya Hotman Paris gitu. Dalam kan sudah dimintai keterangan ya
FA ini sudah dimintai keterangan. Salah satu yang dituduhkan adalah dia menerima suap. Nah, tapi yang dijadikan tersangka adalah yang menerima suapnya, yang memberi suapnya belum dijadikan tersangka. Apakah hal itu lazim, Pak, di kasus hukum? Iya, kan begini. Betul bahwa dalam tindak pidana suap itu ada penyuap, ada yang disuap, gitu. Yang disuap itu pasti jabatannya atau statusnya adalah pejabat publik, iya kan? Tetapi kalau yang menyuap itu belum tentu, ya belum tentu sesama pejabat publik itu nyuap. Ya bisa aja kalau terjadi, bisa aja terjadi di birokrasi, umpamanya mau naik pangkat, nyuap atasannya bisa saja, gitu ya. Tetapi kalau dalam kaitan dengan penegakan hukum secara umum, yang paling mungkin adalah penyuapnya bukan pegawai negeri, bukan pejabat publik, gitu. Tapi nah, apakah mungkin melompati yang dijadiin tersangka yang terima dulu, yang pejabat publiknya dulu, Pak? Ya, nah, dalam konteks ini, ya kan, yang dipersoalkan kan pejabat publiknya dulu, iya kan? Oleh kepolisian waktu itu digeledah segala macam, itu pejabat publiknya, gitu. Nah, tapi tindak pidananya apa? Itu yang masih bisa dipersoalkan, gitu. Yang tindak pidana yang dilakukan itu apa masih bisa dipersoalkan, gitu. Nah, tetapi ketika naik ke kejaksaan, bukan naik sebenarnya, ya bergeser, gitu. Ya, bergeser atau digeser. Ya. Bukan pengalihan ya. Kalau pengalihan kan dari penyidikan ke penuntutan, ya kan? Ya. Belum selesai ini, udah digeser duluan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan, gitu. Nah, mestinya yang terjadi adalah pengalihan, gitu. Mestinya dari awal ini penyidikannya udah selesai, gitu mestinya. Ya, baru ke penuntutan, gitu. Tetapi ternyata kan belum selesai, ya kan? Ternyata kemudian dibuka lagi itu penyidikan dengan adanya sprindik baru, gitu. Nah, di sprindik baru itulah kemudian ada statusnya sebagai saksi, ada statusnya sebagai tersangka. Di situ yang jadi orang kemudian bertanya-tanya, loh kenapa jadi saksi lagi, gitu, iya kan? Nah, bisa jadi kemungkinannya begini, kalau berkas perkaranya itu satu, ya itu memang main-main kalau dijadikan saksi lagi, ya. Tapi kalau berkas perkaranya lebih dari satu, maksud saya di split itu antara Don Rito dan FA itu, ya, dan Pak Febri itu, ya, dengan FA itu. Kalau di split, nah bisa jadi di satu kasus dia jadi saksi, di kasus yang lain dia jadi tersangka. Jadi kemungkinannya bisa seperti itu, gitu. Apalagi sprindiknya ada 3 katanya. Iya kan? Kalau sprindiknya 3, kemungkinannya ada 3 kasus. Karena ada sprindik 3, gitu. Iya kan? Nah, jadi bisa jadi yang satu jadi saksi, dia di perkara A, umpamanya di perkara B dia jadi tersangka. Nah, di perkara C dia jadi saksi lagi, umpamanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi kalau tadi seperti saya bilang, kalau perkaranya cuma satu, ya, maka main-main itu menjadikan saksi. Kemudian setelah diprotes oleh masyarakat baru dirubah lagi menjadi tersangka, iya kan? Artinya dia main-main itu kalau begitu, gitu. Nah, tapi kalau perkaranya ada 2, saya bilang ya kita bisa pahami bahwa itu tidak main-main, gitu. Artinya di satu sisi dia jadi saksi, di sisi yang lain dia jadi tersangka. Begitu, Pak Abdul Fikar. Ini kan kemarin pas konferensi pers kuasa hukum Hotman Paris tentang FA ini, ya, banyak sanggahan-sanggahan yang saya catat. Salah satunya adalah bahwa dia sama sekali tidak terkait dengan usaha di Cipete, apa itu, resto atau kafe. Rumah Sentul itu juga bukan rumah dia, sudah ubah atas namanya dari mertuanya ke anaknya kalau tidak salah. Terus ya itu harta-harta bukan miliknya, gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah sulit mengabaikan bahwa memang ada persoalan hukum ketika ada harta begitu luar biasa banyaknya disimpan di sebuah ruangan, di sebuah rumah atau di tempat usaha, Pak? Nah, ini yang harus dilihat, analisanya seperti ini yang harus dilihat. Bahwa ada fakta, ya, harta disimpan begitu banyak sampai 74 kilo, ya, melebihi Monas, gitu, ya. Ya, Monas bahkan, ya, dan uang begitu banyak, sekian puluh miliar, gitu, ya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan,
ya menjadi punya siapa itu, ya karena dia ada kamarnya di situ, baik di KP itu maupun di rumahnya. Bahkan rumahnya ketika dia konferensi pers, ya diakui itu memang rumahnya, gitu. Nah, Rumah itu yang pribadi makanya Jampitsus sudah lama kalau tidak salah kata-katanya. Ya. Nah itu yang menurut saya ya Hotman sebagai pembela bisa aja, ya artinya melakukan pembelaan dengan cara mengemukakan fakta-fakta seperti itu. Tapi saya yakin bahwa penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua, yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Nah lantas kan pertanyaannya bisnis apa? Padahal sebagai pegawai negeri, sebagai aparatur pejabat publik dilarang dia berbisnis. Nah, ada aturannya itu. Nah, jadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau pembela itu boleh membolak-balik fakta dengan alasan gini, ya bukan boleh, maksud saya itulah usaha, ya, usahanya pembela gitu. Tetapi faktanya yang didapatkan oleh penegak hukum, baik oleh penyidik gitu, dan seperti itu, gitu, bahwa ada. Buat apa emas dikumpulin di situ? Mestinya kan kalau memang itu bukan punya dia atau punya orang lain, kan nggak disimpan di situ. Ada penitipan emas, deposit box di bank atau di lembaga-lembaga lain, lembaga penitipan dan yang sebagainya. Yang tercatat ya, kan, Pak Abdul Fikar ya? Ya, nah mestinya begitu, iya kan? Jadi resmi gitu. Resmi. Ini kan terkesan diumpet-umpetin, baru ketahuan ketika dibongkar oleh polisi, iya kan? Ketika didobrak oleh penyidik gitu, baru ketahuan itu barang, iya kan? Kalau enggak kan enggak. Nah, artinya apa? Itu disembunyikan. Itu fakta gitu loh, fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi Hotman ngomong apapun sebenarnya ya boleh aja dia mau ngomong apa aja sebagai pembela, ya, gitu. Berhak. Tapi faktanya sudah terang gitu loh. Itu barang diketahui ketika didobrak gitu, ketika dibongkar itu tempatnya. Nah itu artinya kan disembunyikan gitu. Kalau dia barang halal, barang yang tidak ada masalah gitu dengan persoalan hukum, kan dibuka saja, atau bahkan seperti yang saya katakan tadi, dititipin aja di deposit box bank, ya kan, atau di tempat penitipan yang lain umpamanya, kan bisa seperti itu gitu. Nah ini kan kesan semuanya diumpet-umpetin, disembunyikan. Nah itu artinya adalah pertanyaannya, ada apa itu? Nah kalau bukan, memang itu ada hubungan kepemilikan dengan dia. Nah, begitu. Menarik tuh Pak Abdul Fikar. Pak, satu lagi Pak Abdul Fikar. Ini kan kita tidak tahu ya, benar atau salahnya kan masih menunggu hasil persidangan bagaimana ini keputusan akhirnya nanti Pak ya, ujung kasusnya begitu. Tapi gini Pak, kalau misalkan memang ada kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh oknum petinggi di kejaksaan begitu Pak ya. Ini kan karena polisi yang sudah menggeledah, mencari tahu. Kalau nggak digeledah, berarti kasus-kasus hukum yang sudah berjalan, yang sudah dipimpin, yang sudah diajukan ke persidangan, itu berarti gimana itu Pak Abdul Fikar? Artinya apakah kredibilitas dan juga keadilannya dipertanyakan di situ Pak? Ya jelas itu pasti dipertanyakan, karena justru penegak hukumnya main-main kan begitu sebenarnya, iya kan, memanfaatkan kedudukannya untuk keuntungannya sendiri gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang sudah diperiksa kan begitu, iya kan. Nah karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus yang pernah diputus yang ditangani oleh dia juga sangat mungkin itu dibuka kembali gitu. Sangat mungkin dibuka kembali. Betul. Karena fakta ini bisa menjadi kalau PK itu bukti baru gitu istilahnya. Wow. Ya, bukti baru sehingga umpamanya melalui lembaga peninjauan kembali perkara itu bisa dibuka lagi gitu. Bagaimana fakta sebenarnya gitu. Ya kan? Atau selain dia yang sudah dihukum, ya, itu ada nggak umpamanya pihak lain yang sebenarnya terlibat yang kemarin disembunyikan oleh pemeriksanya gitu, ya oleh penyidiknya gitu ya kan. Nah itu sangat mungkin gitu. Nah jadi ketika ini terbuka gitu dan akan bisa dibuktikan perkara-perkara apa saja yang dulu dia manipulasi gitu ya, maka sebenarnya sangat mungkin terjadi atau
pemeriksaan ulang dari perkara-perkara yang pernah dia manipulasi. Begitu, Baik. Mas. Artinya PR Pak Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru lumayan berat ya, Pak Abdul Fikar ya. Betul. Baik. Betul. Terima kasih Ya. banyak Pak Abdul Fikar sudah berbagi. Oke. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Oke. Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum.